Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiga materi, yaitu yang pertama ada persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen. Persamaan diferensial tidak homogen adalah persamaan diferensial yang mempunyai bentuk umum, yaitu ketika AX plus BY plus C dikali DX plus PX plus QY plus R dikali DY sama dengan 0 dengan syarat A, B, C, P, Q, dan R adalah konstanta. Untuk menyelesaikan PD tersebut, ada tiga kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, apabila A per P tidak sama dengan B per Q atau A dikali Q min B kali P tidak sama dengan 0. Kemungkinan kedua yaitu A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R atau A Q min BP sama dengan 0. Adapun kemungkinan ketiga yaitu bila A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ada selesaikan persamaan diferensial dari 3x plus 3y 6 plus 6 dx plus x plus y plus 2 dy sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan kita mengambil M sama dengan 3. Oh iya, kita ini merupakan contoh kemungkinan 3 ya. Dan dengan membagi kedua ruas dengan X plus Y plus 2, maka akan diperoleh 2 dx plus dy sama dengan 0. Langsung aja kita integralin. Kita integralin kan, M-nya tadi berapa? M-nya adalah 3 dx. Terus ditambah integral dy sama dengan 0. Integral 3 dx itu 3x. Integral dari dy itu y. 0 itu sama aja konstanta, jadi bisa kita tulis dengan C gitu. Nah, selanjutnya itu adalah persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial eksak adalah suatu persamaan diferensial di mana fungsi m, x, y dx ditambah fungsi n, x, y dy sama dengan 0 adalah eksak. Dikatakan eksak jika suatu persamaan diferensial memenuhi 2m per 2y sama dengan 2n per 2x. Jadi jika 2m per 2y sama dengan 2n per 2x itu sama nilainya atau hasilnya, maka dia dikatakan eksak. Gitu. Gimana teman-teman? Paham kan? Gimana cara mengetahui dia eksak atau tidak, yaitu dengan menggunakan rumus 2m per 2y sama dengan 2n per 2x dengan mencari tahu terlebih dahulu m-nya sama n-nya. Oke, daripada pusing-pusing, kita langsung saja masuk ke contoh. Tentukan apakah PD 2x, y dx plus 1 plus x kuadrat dy sama dengan 0 adalah PD eksak. Oke, jadi seperti yang sebelumnya, kita cari dulu 2m per 2y nya sama dengan 2n per 2x nya. Nah, selanjutnya kita cari dulu m-nya yang mana, n-nya yang mana. Jadi, nah 2x, y itu adalah m, sedangkan n-nya itu 1 plus x kuadrat. Nah, habis itu kita turunkan terhadap y, yang m dan yang n itu terhadap x. Nah, jadi kita udah mengetahui m-nya mana, n-nya mana, lalu kita turunkan terhadap y tadi kan. Nah, 2xy diturunkan terhadap y itu sama aja 2x. Nah, terus yang 2n diturunkan terhadap x. Jadi 1 diturunkan ke x 0, x kuadrat diturunkan terhadap x, hasilnya 2x. Jadi
Nah, jadi persamaan diferensial di atas itu merupakan persamaan diferensial eksak. Yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial faktor integrasi. Nah, persamaan diferensial faktor integrasi digunakan pada saat persamaan diferensial tersebut tidak eksak atau dou(m) per dou(y) tidak sama dengan dou(n) per dou(x) gitu. Akan tetapi persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan mu x, y dikali m x, y dx ditambah mu x, y n x, y d sama dengan 0. Nah, kalau persamaannya diubah menjadi mu ditambahkan mu itu tadi seperti yang sebelumnya, maka persamaan diferensial itu eksak. Maka mu x, y itu disebut dengan faktor integrasi. Jadi faktor integrasinya itu adalah mu x, y gitu. Nah, untuk mencari nilai mu kita bisa menggunakan yaitu mu sama dengan itu integral gx dx gitu. Dengan cara kita mencari nilai gx-nya terlebih dahulu. Bagaimana mencari nilai gx-nya? Yaitu mencari selisih turunan parsial m dan n dengan dibagikan dengan n. Atau kita dapat tulis dengan gx sama dengan dou(m) per dou(y) min dou(n) per dou(x) per n gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh aja biar lebih jelasnya. Oke, di sini ada contoh soal yaitu tentukan faktor integrasi dan solusi dari persamaan diferensial 5xy plus 4y kuadrat plus 1 dx plus x kuadrat plus 2xy dx sama dengan 0. Cara penyelesaiannya yaitu kita misalkan mx, y-nya itu sama dengan 5x, y sama dengan 4x, y kuadrat plus 1. Jadi yang sebelah sini ya m-nya. Terus yang n-nya sebelah sini yaitu dengan nilai x kuadrat plus 2xy. Karena pada soal tidak diberikan keterangan mengenai persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial yang eksak atau tidak, maka kita buktikan dulu turunan dou(m)-nya, dou(m) per dou(y) sama dou(n) per dou(x)-nya. Seperti biasa, seperti persamaan diferensial eksak, dimana kita turunin 5x, y diturunkan menjadi 5x plus 4y kuadrat diturunkan terhadap y menjadi 8y. Terus yang dou(m) yaitu x kuadrat diturunkan menjadi 2x, 2xy ketika diturunkan terhadap x menjadi 2y nilainya. Karena nilai dou(m) per dou(y) itu tidak sama dengan dou(n) per dou(x), maka dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial tersebut bukan merupakan persamaan diferensial yang eksak. Maka untuk mencari solusinya dari persamaan diferensial harus dicari dengan cara memfaktorintegrasikannya, yaitu dengan cara mu pangkat integral gx dx. Terus lalu kita mencari nilai gx-nya terlebih dahulu dengan gx sama dengan dou(m) per dou(y) min dou(n) per dou(x) min n. Nah, terus kita masukkan nilai dou(m) per dou(y) nya tadi yang 5x plus 8y min 2x plus dou(y). Ingat yang dimasukkan itu adalah nilai dou(m) per dou(y), bukan fungsi m terhadap x dan y ya. Terus baru nilai n-nya, yang bawah itu nilai n. Jadi dou(n) sama n itu berbeda. Nilai n-nya yaitu 2x kuadrat plus 2xy. Jadi gx 5x plus 8y min 2x min 2y per x kuadrat plus 2x.
Kita kelompokkan 5x kurang 2x 3x 6y dikurang 8y dikurang 2 6. Terus yang bawah kita faktorkan menjadi x dikali x plus 2y. Nah, yang atas itu kan nggak bisa langsung dicoret. Kenapa nggak bisa langsung dicoret? Karena penjumlahan. Jadi kita ubah dulu menjadi perkalian, yaitu menjadi yang awalnya 3x plus 6y diubah menjadi 3 dikali x plus 2y per x dikali x plus 2y. Kenapa begitu? Supaya bisa dioperasikan. Jadi bisa dicoret karena itu sama 2x plus 2y sama kan, dicoret-coret habis, berarti gx nya nilainya yaitu 3 per x. Karena nilai gx nya sudah ditemukan, maka akan dicari faktor integrasinya, yaitu mu plus sama dengan pangkat integral gx dx. Jadi kita masukkan nilai gx nya yaitu 3 per x. Jadi nilai integral 3 per x dx itu adalah 3 ln x. Terus kita ubah juga supaya nya hilang, jadi hasilnya punya x pangkat 3. Kita dikira hasilnya, kita masukkan pengetahuan awalnya dulu aja. Mu dikali dengan m dikalikan mu dikalikan dengan m ditambah mu dikalikan dengan n, itu kan tadi. Jadi kita masukkan nilai mu nya yaitu x pangkat 3, terus m nya itu 5x, y plus 4y kuadrat plus 1 ditambah nilai mu nya x, 3, n nya x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Jadi hasilnya 5x pangkat 4 y plus 4x pangkat 3 y kuadrat plus x pangkat 3 dx plus x 5 plus 2x 4y dy. Nah, setelah itu kita kelompokkan menjadi 5x pangkat 4 y dy plus x pangkat 5 dy plus 4x pangkat 3 y kuadrat dy plus 2x pangkat 4 y dy ditambah x pangkat 3 dx sama dengan 0. Terus kita bisa langsung integralkan. Yang pertama integral dari 5x pangkat 4y ditambah integral 4 ditambah integral 4x pangkat 3 y kuadrat dx plus integral x pangkat 3 dx sama dengan 0. Integral 5x pangkat 4y itu x pangkat 5y. Terus integral 4x pangkat 3 y kuadrat itu x pangkat 4 y pangkat 4. Integral dari x pangkat 3 1/4 x pangkat 4 0 itu sama dengan c atau konstanta. Jadi hasilnya ketemu ya. Jadi kita integrasiin dulu sesuai rumus, cari nilai gx nya untuk menentukan nilai faktor integrasinya atau mu. Begitu. Terima kasih.